Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Nugraha dengan NIM 43120010286. Saya dari Universitas Mercubuana Jakarta ingin mempresentasikan tentang pitch deck nasi bakar aneka rasa sebagai salah satu syarat ujian akhir semester pada mata kuliah kewirausahaan. Nasi bakar ini walaupun simpel dan praktis, tetapi nasi bakar ini berbeda dengan makanan fast food lainnya. Karena nasi bakar ini menggunakan bahan-bahan dasar rempah yang dapat ditemui di pasar. Sama halnya dengan masakan rumah, hanya saja nasi bakar ini dikemas menjadi satu antara lauk dan nasi dengan cara dibungkus menggunakan daun pisang. Karena nasi dan lauk sudah menyatu, memudahkan kita untuk mengkonsumsinya di waktu-waktu sibuk. Pada era sekarang, kebanyakan masyarakat sangat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan mereka melewatkan suatu makanan terutama pada waktu sarapan dan makan malam. Kami membuat nasi bakar ini dengan tujuan untuk makanan yang simpel, praktis, dan dapat disajikan dimanapun. Rencana usaha pada nasi bakar yaitu prospek pada usaha. Nasi bakar aneka rasa merupakan sebuah e-commerce berupa sosial media yang digunakan untuk memasarkan nasi bakar ini. Transaksi atau pemesanan nasi bakar ini menggunakan sistem open pre-order melalui WhatsApp ataupun Instagram. Transaksi dapat melalui transfer bank atau e-wallet dan juga bisa COD. Jenis usaha kami berupa sebuah kuliner masakan rumahan yang menjual produk berupa nasi bakar, sajian berbagai macam pilihan ayam, suwir, daging cincang, dan lainnya. Kreasi dari produk kita yaitu menggunakan daun pisang sehingga makanan terasa wangi dan nikmat untuk disajikan. Tujuan usaha kami yaitu mendapatkan sebuah keuntungan dari penjualan ini, membuat nasi bakar yang banyak varian isi dan cita rasa khas yang disukai banyak orang, membuat masyarakat lebih dapat menikmati makanan yang praktis namun sehat untuk tubuh, yaitu menggunakan bahan dan bumbu rumahan, menyehatkan dan tidak bahaya jika sering dikonsumsi. Jenis produk nasi bakar yang kami tawarkan yaitu ayam suwir, di mana ayam suwir ini yaitu dipadukan dengan nasi liwet atau nasi bumbu yang diisi dengan ayam suwir yang telah dimasak lalu dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar hingga menciptakan aroma yang lezat. Ada juga dengan cumi sambal. Nasi bakar cumi sambal ini yaitu nasi liwet atau nasi bumbu yang diisi dengan cumi sambal yang telah dimasak lalu dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar hingga menciptakan aroma yang lezat. Yaitu bahan bakunya yaitu beras, daging ayam, dan cumi, daun kemangi, kecap bango, daun pisang, santan kara, mentega, bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, garam, minyak goreng, dan telur. Pada tahapan produksi yaitu penyiapan barang. Pada tahap ini kami menyiapkan bahan-bahan baku yang sudah dibeli dan dibersihkan terlebih dahulu. Pada pembuatannya, pertama kami memuat nasi terlebih dahulu, kemudian kami memasakkan isian pada nasi bakar. Yang kedua, pembentukan nasi bakar yang telah disusun menjadi di atas daun pisang yang telah dibersihkan, kemudian diletakkan isian di atas nasi, kemudian dibungkus semua menjadi satu bungkusan. Pada tahap pengemasan, setelah semua sudah dibungkus, kemudian nasi bakar hingga merata lalu dimasukkan ke dalam lunchbox paper. Dan masukkan juga sendok kayu agar memudahkan konsumen untuk menyantap nasi bakarnya. Lalu pada tahap anggaran yang kami keluarkan untuk usaha nasi bakar ini yaitu ada anggaran pembelian bahan baku yaitu sebesar 567.000. Lalu pada anggaran biaya seperti lunchbox paper dan sendok kayu yaitu sebesar 396.000. Lalu pada anggaran biaya operasional yang kami pakai yaitu pada biaya listrik, air, dan lain-lain sebesar 250.000. Pada total HPP yaitu sebesar 1.213. Lalu setelah kami hitung, kami mendapat pendapatan yang sebesar 2.600.000 dengan BAP pada jangka waktu 3 bulan 21 hari. Pada metode pelaksanaan atau analisis SWOT yaitu pada strength atau kekuatan, harga nasi bakar ini cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat dan konsumen. Nasi bakar yang telah kami sajikan ini memiliki rasa yang nikmat dan gurih, serta pedas kebersihan yang selalu kami utamakan. Karena nasi bakar ini mempunyai banyak pilihan menu sehingga konsumen dapat memilih menu yang sesuai dengan selera mereka masing-masing, sehingga perlengkapannya juga mudah didapatkan. Lalu
Faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini, karena apabila tempatnya kurang ramai maka permintaan akan sedikit. Itu adalah kelemahan atau weakness. Lalu ada juga permintaan dari konsumen biasanya juga akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Lalu ada juga faktor kenaikan dari harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Lalu pada opportunity atau peluang, melihat banyaknya masyarakat yang tumbuh makanan pada malam hari, sehingga nasi bakar bisa menjadi pilihan konsumen karena dengan porsi yang lumayan banyak dengan banyak pilihan menu yang lain. Karena nasi bakar ini bisa dinikmati oleh semua usia dari yang muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Lalu ada threat atau ancaman. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan-makanan terutama nasi bakar ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Dan apabila pelayanan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa, sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami dalam menjalankan usaha ini akan selalu memberikan pelayanan kualitas produk yang terbaik kepada semua konsumen kami. Kualitas produk yang baik dan pelayanan terbaik menjadi prioritas utama kami dalam menjalankan usaha ini. Lalu pada proses produksi, pada tahap penyiapan barang, pada tahap ini kami menyiapkan bahan-bahan baku yang sudah dibeli dan dibersihkan terlebih dahulu. Lalu pada tahap pembuatannya, pertama kami menuat nasi terlebih dahulu, kemudian memasakkan isian pada nasi bakar. Pada tahap pembentukan, nasi yang telah disusun di atas daun pisang yang telah dibersihkan kemudian diletakkan isian di atas nasi, kemudian dibungkus semua menjadi satu bungkusan. Lalu pada tahap pengemasan, setelah semua sudah dibungkus kemudian dibakar hingga merata, lalu dimasukkan ke dalam notebook paper dan juga sendok kayu agar memudahkan konsumen untuk menyantap nasi bakarnya. Lalu pada identitas produk, nasi bakar aneka rasa ini merupakan sebuah e-commerce berupa sosial media yang digunakan. Untuk memasarkan nasi bakar ini, transaksi pemesanan nasi bakar ini menggunakan sistem pre-order ataupun bisa juga melalui transaksi bank, e-wallet dan juga COD. Karena nasi bakar ini merupakan makanan yang tidak tahan lama, biasanya kami membuka pre-order untuk daerah Jakarta Barat dan sekitarnya. Bila dijangkau untuk menjaga kualitas makanan dan produk. Jika jaraknya jauh, maka bisa melalui pemesanan melalui online. Lalu keunikan pengemasan, nasi bakar aneka rasa menggunakan bahan-bahan yang halal, sehat, dan bersih. Nasi bakar aneka rasa tidak memiliki bahan pengawet. Begitupun nasi bakar ini memiliki varian rasa, isian yang beragam, dan ada topping tambahan. Lalu menggunakan packaging dengan eco-friendly dan sebisa mungkin mengurangi pemakaian limbah plastik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kata yang saya sebutkan salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.